Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Krismaya Yitnugrahini, calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi hasil, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, pendidikan menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Dalam menuntun laku dan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Perlakukan anak layaknya bibit tanaman. Rawatlah dan jagalah mereka dengan setulus hati agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, pendidikan yang humanis sesuai dengan konsep sistem Among yang berporos pada trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Dan sebagai pendidik, didiklah anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru tidak boleh memandang murid sebagai bagian yang terpisah dari lingkungannya. Dan guru harus bersikap terbuka terhadap sumber-sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan lain yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Ketiga, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan pendidikan perlu adanya penanaman budi pekerti yang menekankan pada konsep olah rasa, olah hati, olah pikir, dan juga olahraga. Yang terakhir, pendidikan harus berpusat dan berhamba pada murid. Kita sebagai guru harus menghargai keunikan berdasarkan potensi anak, memandang anak dengan rasa hormat. Guru harus melayani dan memaksimalkan kebutuhan belajar anak, baik minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan individu untuk membangun anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil refleksi diri dari modul 1.1 melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Dua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi diri saya yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Ya, sebelum saya mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, dulu saya percaya bahwa murid adalah layaknya kertas kosong yang mana kita sebagai pendidik bebas melukis apapun sesuai dengan kehendak kita. Saya berkehendak murid harus patuh, tenang, duduk rapi, fokus pada guru, dan kelas adalah sepenuhnya kuasa dari seorang guru. Saya juga beranggapan bahwa proses pembelajaran hanya berpusat pada guru, di mana guru adalah sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan semata, sehingga saya lebih banyak menggunakan metode ceramah. Saat itu juga saya percaya dan beranggapan bahwa memberi hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan adalah cara ampuh untuk membuat murid menjadi lebih disiplin dan merasa jerat atas perbuatan yang mereka lakukan. Selain itu juga saya menganggap bahwa penggunaan HP adalah momok yang mengganggu proses pembelajaran dan hanya menjerumuskan murid ke hal-hal yang negatif. Hal ini terjadi karena banyak sekali kasus murid yang telah kecanduan HP, sehingga sekolah pun mengambil kebijakan untuk melarang siswa membawa HP ke sekolah. Refleksi diri saya yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Nah, setelah mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan merubah pemikiran dan perilaku saya di dalam kelas dengan cara
tidak akan memaksa anak untuk menguasai seluruh bidang ilmu pengetahuan, tapi membantu mereka menemukan dan memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya, serta memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Saya juga tidak akan menerapkan metode ceramah lagi, melainkan melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan merdeka belajar, di mana pembelajaran harus berpusat pada murid. Pemberian hukuman kepada siswa ternyata kurang tepat, bukan menghukum, tapi memberikan tuntunan dan menjadi suri tauladan. Sebaiknya kita melakukan pendekatan bicara dari hati ke hati, menggali informasi sebanyak mungkin tentang diri siswa sehingga kita bisa tahu kenapa siswa sampai melakukan kesalahan. Sampai akhirnya kita bisa memberikan jalan keluar yang tepat, dan hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah pamong yang bisa menuntun siswa ke arah yang lebih baik dan memberi teladan agar siswa tidak salah arah lagi. Saya pun yang awalnya khawatir tentang dampak negatif teknologi bagi siswa, kini akan memberikan perubahan dan menjadikan teknologi tersebut sebagai mitra siswa untuk belajar, mendorong mereka untuk mengikuti dan menguasai teknologi dengan lebih terarah. Tentunya, hal ini harus dibarengi dengan penanaman nilai karakter dan budi pekerti sebagai penyaring arus teknologi yang semakin mengglobal. Refleksi diri saya yang ketiga, yaitu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang harus saya terapkan adalah yang pertama, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara. Kedua, merancang dan menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan berpusat pada anak didik, dengan menerapkan merdeka belajar seperti memberikan permainan dan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, membuat kesepakatan kelas agar anak didik merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Keempat, menggunakan teknologi sebagai mitra pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, mengubah hukuman menjadi tuntunan dan menjadi suri teladan. Keenam, menanamkan nilai karakter dan budi pekerti di dalam pembelajaran. Demikianlah hasil kesimpulan dan refleksi diri saya mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.